Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, budi syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama belajar pengausan pada malam hari ini. Belajar pengausan itu maknanya sareng-sareng belajar. Kita semua ini belajar semua, tidak ada yang pintar. Pada malam hari ini kita akan membahas di dalam kitab Nurjati. Di dalam kitab Nurjati yang berbunyi wal karomah. Wal karomah ini maknanya waw jabarwa, maknanya lingkungan, lam mati Gusti Allah gawe dalan, kab jaberka maknanya pembuka, re jabaro rezeki manusianya, mim jaberma satu alif ing perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita semua ini di dalam lingkungan kebahagiaan. Karena pada malam hari ini kita semua ini di dalam waw jabarwa, maknanya lingkungan. Kita semua ini di dalam lingkungan perlindungan dari Gusti Allah. Karena kita semua ini menjalankan perintah-perintah dari Gusti Allah untuk melakukan ibadah-ibadah. Kita semua ini sedang melakukan ibadah-ibadah pada malam hari ini. Pada malam hari ini ibadahnya di dalam pengausan pada malam hari ini. Pengausan itu maknanya mendengarkan tausiah pada malam hari ini. Di dalam tausiahnya ini pasti ada jalannya. Karena Gusti Allah telah mengasih jalan terhadap kita semua ini untuk menjalankan perintah-perintah dari Gusti. Di dalam lam mati Gusti Allah gawe dalan.
Kita semua ini sedang menjalankan perintah-perintah dari Gusti, yaitu sedang melakukan ibadah-ibadah pada malam hari ini. Ibadah kita semua ini sedang mendengarkan tausiah pada malam hari ini. Kalau kita mendengarkan tentang pengajian itu lain lagi maknanya. Kalau pengajian itu maknanya kita semua ini harus saling menghormati, harus saling menghargai. Yang ceramah menghargai jamaah menghargai yang ceramah. Kalau bahasa Cirebonnya saling mengajeni, jamaah mengajeni yang ceramah mengajeni jamaah. Jadi pengajian itu maknanya mengajeni ing diri kita ini, ngaji badan, ngaji rasa, ngaji diri, itu maknanya ngaji. Kalau tausiah atau pengausan itu lain lagi. Kalau tausiah mendengarkan orang ceramah. Kalau pengausan itu maknanya sareng-sareng belajar. Jadi kita semua ini sareng-sareng belajar tidak para jamaah? Kita semua ini sama-sama belajar. Itu bahasa nasionalnya. Kalau bahasa Cirebonnya sareng-sareng belajar. Kita semua ini sedang belajar melakukan kebaikan pada malam hari ini. Karena kita semua ini sedang melakukan ibadah. Mendengarkan orang yang ceramah itu baik. Pengausan juga baik karena bareng-bareng belajar kalau bahasa Cirebonnya. Kalau bahasa nasionalnya sama-sama belajar. Bahasa Cirebon itu sangat unik. Ada yang sareng-sareng belajar, ada yang bareng-bareng belajar. Itu bahasa itu banyak ribuan bahasa. Jadi kita semua ini yang satu bahasa itu adalah nasional. Kita semua ini sama-sama belajar tentang ibadah pada malam hari ini. Kita semua ini di dalam lingkungan alam dunia. Lingkungan alam dunia itu pasti ada jalannya. Karena di dalam lam maknanya jalan, lam mati Gusti Allah gawe dalan. Kita semua ini sedang dibuatkan jalan-jalan kebaikan oleh Sang Pencipta. Itu tergantung umat manusianya mau menjalankan atau tidak pada malam hari ini. Yang mau menjalankan entar mendapatkan barokah dari Sang Pencipta, dari Gusti Allah, dari Gustine, dari Tuhannya. Itu secara real dan nyata. Barokahnya itu banyak. Barokahnya tentang pengetahuan, tentang ilmu, tentang rezeki, tentang barokah. Rezeki dan barokah itu sama. Ilmu dan pengetahuan itu sama. Kalau pengetahuan itu wawasan, kalau ilmu juga wawasan. Karena ilmu dan keilmuan, ilmu adanya ing diri, ilmu keilmuan itu adanya di wawasan. Karena umat manusia memiliki ilmu dan keilmuan, itu semuanya tergantung ing diri umat manusianya. Apakah mau memiliki, apakah tidak. Pada malam hari ini kita semua ini mau memiliki ilmu dan keilmuan.
mau memiliki wawasan, mau memiliki rezeki, mau memiliki barokah. Karena pada malam hari ini udah komplit semua. Ilmu ada, keilmuan ada, wawasan ada, rezeki ada, barokah juga ada. Karena di dalam lingkaran wujud alam dunia ini udah dipasrahkan terhadap umat manusia untuk menepati, untuk membuat, untuk dibuat, untuk dikerjakan untuk umat manusia siapa yang mau. Itu terserah umat manusianya. Bila umat manusianya mau menggalinya, pasti mendapatkan tentang rezekinya, barokahnya, wawasannya, ilmu dan keilmuannya. Karena di dalam dunia ini semuanya itu tergantung umat manusianya. Karena kabja berkah maknanya pembuka. Gusti Allah telah membukakan alam dunia ini untuk umat manusia. Kita ini dari Gusti. Kita ini dari Sang Pencipta. Kita ini seluruh umat manusianya ini memiliki Sang Pencipta semua, memiliki Gusti semua. Benar atau tidak para jamaah? Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Bila umat manusia memiliki Gusti, memiliki Sang Pencipta, itu dasar-dasarnya itu dari apa para jamaah? Dari diri sendiri. Sekali lagi saya mau bertanya, dasar-dasarnya umat manusia memiliki Sang Pencipta, memiliki Ingustihne, itu dasar-dasarnya itu dari mana para jamaah? Para jamaah ini jawabannya kurang pas dan kurang benar. Jawabannya ngalor ngidul ngetan ngulon. Itu bahasa Cirebonnya. Kalau bahasa nasionalnya itu ngawur. Jawabannya sebenarnya setiap umat manusia memiliki Ingustihne, memiliki Sang Pencipta. Karena umat manusia bila tidak memiliki Ingustihne, bila memiliki Sang Pencipta, entar umat manusianya itu mati. Bila umat manusianya memiliki Sang Pencipta, memiliki Ingustihne, umat manusianya itu pasti hidup. Karena Sang Pencipta itu milik umat manusia, Ingustihne juga milik umat manusia. Saya entar kasih contoh. Umat manusia diciptakan oleh Sang Pencipta. Bila tidak diciptakan oleh Sang Pencipta, entar umat manusianya itu tidak ada. Bila Sang Pencipta itu tidak menciptakan umat manusia, entar umat manusianya itu tidak ada Sang Pencipta. Karena bisa ada karena Sang Pencipta, Sang Penciptanya menciptakan makhluk. Bila Sang Pencipta itu tidak menciptakan makhluk, berarti tidak adalah Sang Pencipta. Benar atau tidak para jamaah? Ya. Itu jawaban yang paling pas. Bila umat manusia, di diri umat manusia itu semuanya ada Ingustihnya masing-masing. Karena umat manusianya itu semuanya dikasih Gusti semua. Karena umat manusianya memiliki hati dan pikiran,
memiliki roh. Roh itu dari Gusti. Karena Gusti itu ada ing rasa. Saya kasih contoh. Alif jari'i ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama. Hanya nama adanya. Nama itu adanya ing rasa. Rasa itu ada ing diri umat manusia. Jadi kita semua ini bila ada rasa berarti adalah Sang Pencipta atau ing Gustine. Bila tidak ada rasa berarti tidak adalah ing Gustine dan Sang Pencipta. Karena Sang Penciptanya udah keluar dari raganya. Ing Gustinya udah keluar dari raganya. Karena Sang Pencipta itu memiliki roh terhadap umat manusia. Hati dan pikiran itu dari roh. Yang menggerakkan badan ini adalah hati dan pikiran dan roh. Kalau hati dan pikiran dan roh diambil oleh Gusti dan Sang Penciptanya, entar umat manusianya itu udah tidak ada rasa. Kalau udah tidak ada rasa, berarti umat manusianya itu udah tidak ada, berarti udah meninggal dan mati. Jadi saya bilang Sang Pencipta itu ada ing diri umat manusia. Ing Gustine ada ing diri umat manusia masing-masing. Itu jangan salah paham. Langsung entar dituduh sesat. Langsung dituduh entar tidak benar. Yang tidak benarnya itu letaknya di mana? Bila Sang Pencipta tidak menciptakan makhluk namanya manusia, entar Sang Pencipta itu tidak disebut namanya Sang Pencipta karena tidak menciptakan makhluk. Bila umat manusianya diciptakan oleh Sang Pencipta, lalu makhluk itu menyebutnya di dalam dunia ini ada Sang Pencipta karena menciptakan makhluk. Contohnya umat manusia. Ing Gustine itu ada di mana-mana, ada di diri umat manusia seluruh dunia ini. Karena ing Gustine itu adanya ing rasa. Bila tidak ada ing Gustine umat manusianya masing-masing, berarti tidak ada rasa. Entar umat manusianya itu mati atau meninggal dunia. Berarti ing Gustine atau Sang Pencipta itu dipastikan menyatu di dalam diri umat manusianya itu masing-masing. Saya mengucap seperti ini, entar yang kurang paham langsung menyalahkan bahwa kamu mengucap seperti itu salah besar. Berarti kamu mengucap seperti itu berarti sesat. Karena ing diri umat manusianya itu bisa ada Tuhan, bisa ada Sang Pencipta, bisa ada ing Gustine, bisa ada Tuhan. Berarti Tuhan itu berwujud, kata yang kurang paham. Aslinya Tuhan itu hanya nama. Ing Gustine itu hanya nama. Sang Pencipta itu hanya nama. Allah itu hanya nama. Nama itu ada ing rasa. Contohnya, Sang Pencipta menciptakan makhluk namanya manusia. Nah, manusia itu namanya manusia tidak seluruh dunia ini sama tidak namanya manusia para jamaah. Asal usul umat manusianya ini dari mana nama-nama manusianya ini para jamaah? Sekali lagi yang jelas dan yang gamblang. Bila nama-nama manusianya itu dari Sang Pencipta atau ing Gustine atau Tuhannya atau Allah,
Berarti umat manusianya itu jawabannya yang jelas dan yang gamblang. Saya mau bertanya terhadap para jamaah, nama manusianya itu dari mana para jamaah? Dipastikan namanya itu dari Sang Pencipta, tidak ada yang lain. Karena seluruh dunia nama manusianya itu semuanya sama. Baru lahir manusia, yang tua manusia, yang muda manusia, yang kakak nenek manusia, semuanya manusia, tidak ada perubahan-perubahan sedikit pun. Tapi kalau asma itu berbeda-beda, tergantung kedua orang tuanya, tergantung indiri umat manusianya. Karena zaman-zaman sekarang banyak yang mengikuti ego-egonya. Udah dikasih nama baik dan bagus oleh kedua orang tuanya, masih banyak yang dirubah-rubah oleh indiri umat manusianya, indiri anak-anaknya. Itu ada enggak para jamaah? Dipastikan ada. Karena segala sesuatu umat manusianya itu pasti beragam, pasti berbeda-beda nama asma itu. Kalau nama umat manusianya itu seluruh dunia itu cuman satu. Karena asal usul umat manusianya itu dari Nabi Adam alaihi salam. Gusti Allah telah menciptakan makhluk namanya umat manusia. Namanya yaitu Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Gusti Allah menciptakan makhluk namanya Nabi Adam itu dari 4 inti. Inti tanah, inti api, inti nur, dan inti cahaya. Inti tanah nafsu, inti api amarah, inti nur kebijakan, inti cahaya kebaikan. Itu di diri umat manusianya itu ada enggak para jamaah? Dipastikan ada. Karena asal usul umat manusianya itu bahannya dari keempat unsur itu. Lalu pendampingnya yaitu terciptanya dari inti tanah dan nafsu dan keinginan-keinginan Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita semua ini yang lahirnya di dalam dunia ini terciptanya dari nafsu, keinginan-keinginan kedua orang tua kita. Benar atau tidak para jamaah? Karena di dalam Kab Jaberkah maknanya pembuka. Pembuka hati, pembuka pikiran, pembuka alam rahim, pembuka alam dunia. Jadi kita semua ini yang pertama kalinya hidupnya itu di dalam alam rahim, lalu dibukakan keluar dari alam rahim, lalu dibukakanlah hidup di dalam dunia ini. Jadi kita semua ini hidupnya di dalam pembuka alam dunia. Benar atau tidak para jamaah? Kita semua ini hidup di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini banyak rezeki-rezekinya. Karena di dalam reja baro rezeki ing manusianya. Rezeki ing manusianya itu bermacam-macam ragam. Ada kekayaan harta benda, ada kesehatan-kesehatan, ada yang dipanjangkan umurnya, ada yang diawetkan mudahnya.
ada yang dilestarikan keayuannya. Itu semuanya tentang itu, tentang rezeki. Ada enggak yang awet muda para jamaah? Ada. Dipastikan ada. Ada enggak yang tetap ayu para jamaah? Ada. Dipastikan ada. Karena umat manusia di dalam dunia ini ada dua. Ada yang muda, ada yang ayu. Kalau yang muda itu ganteng atau tidak para jamaah? Kalau perempuannya, kalau yang masih muda itu ayu dan cantik tidak para jamaah? Dipastikan ayu dan cantik. Pemudanya itu pasti gagah dan ganteng. Pemudanya diliputi cahaya-cahaya. Yang cantik, yang ayu juga diliputi cahaya-cahaya. Semuanya itu memiliki cahaya-cahaya semua. Umat manusia ada yang memiliki cahaya-cahaya, ada yang seutuhnya, ada yang tidak. Saya mau bertanya, apakah para jamaah ini memiliki cahaya tidak para jamaah? Saya mau bertanya sekali lagi, para jamaah ini memiliki cahaya tidak? Cahaya apa itu para jamaah? Yang jawabnya itu yang kompak, yang jelas dan yang gamblang, supaya pendengarannya itu terasa nikmat, terasa indah didengarnya. Saya sekali lagi, cahaya-cahayanya itu memiliki perjalanan apa para jamaah? Dipastikan memiliki cahaya kehidupan. Karena cahaya kehidupan itu di diri umat manusianya itu pasti ada semua. Karena umat manusia bila masih hidup memiliki cahaya, bila udah mati atau meninggal tidak memiliki cahaya. Saya kasih contoh cahaya kehidupan dan cahaya kematian. Jadi bila udah mati cahayanya itu udah tidak ada. Yang ada itu cahaya kehidupan. Cahaya kehidupan itu terus berjalan. Karena di dalam nur jati. Nur itu cahaya, jadi itu diri umat manusia. Cahaya jadi diri umat manusianya itu adanya di dalam perjalanan umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Bila umat manusia memiliki cahaya yang utuh, kita semua ini harus perjalanannya itu harus di dalam kebaikannya, di dalam kemuliaannya. Entar cahayanya itu utuh di dalam kebaikannya. Bila umat manusianya memilih cahayanya berubah-ubah, entar perjalanannya itu berubah-ubah juga. Karena cahaya itu ada cahaya kebaikan, ada cahaya keburukan di dalam perjalanan umat manusia. Karena di dalam kitab Nur Jati, nur itu cahaya, jadi diri umat manusia. Tergantung cahaya jadi diri umat manusianya. Perjalanan yang mana, yang baik atau yang buruk. Bila yang baik cahayanya baik, bila yang buruk cahayanya buruk. Itu semuanya tergantung umat manusianya. Pada malam hari ini membahasnya di dalam kitab Nur Jati yang banyak. Aslinya pada malam hari ini kitab kedua itu ada.
yaitu kitab Pancerong Urip Sejatine Urip, cuman hanya buat pelengkap. Jadi yang saya sebut di dalam pada malam hari ini yang dibahas adalah kitab Nurjati. Karena kitab Pancerong Urip Sejatine Uripnya itu hanya buat pelengkap. Kita semua ini bila masih muda, itu cahayanya itu semuanya indah, semuanya bercahaya kalau masih muda. Kalau udah kakek nenek, itu cahaya lain lagi. Jadi kita semua ini bila udah tua itu dipastikan kurang nikmat dipandang, kurang nikmat disawangnya. Kalau masih muda, sejelek apapun itu pantas disawang kalau masih muda. Tapi kalau udah tua, sepantas apapun pakaiannya pasti tetap kurang. Tapi sejelek-jeleknya pemuda, tapi kalau disandangi itu, wah itu gagahnya, wah itu gantengnya. Kalau perempuannya itu dipastikan cantik lan ayu. Pada malam hari ini banyak gadis-gadis yang masih baru tumbuh itu lebih cantik, lebih baik. Karena kecantikan-kecantikan itu dipastikan baik. Benar atau tidak para jamaah? Karena kecantikan dan kebagusan itu dipastikan baik bila akhlaknya, bila perjalanannya itu sesuai dengan wujud badannya. Bila badannya cantik, bila badannya yang pemuda itu gagah, tapi perjalanan-perjalanannya itu tidak baik. Entar yang gagah itu bila perjalanannya itu kurang baik, pasti menjadi kurang. Bila yang cantik, yang ayu, perjalanannya kurang baik, juga menjadi kurang. Jadi kecantikan-kecantikan atau kegagahan-kegagahan itu kuncinya adanya di perjalanan-perjalanan umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena segala sesuatu umat manusia itu pasti ada perjalanan-perjalanannya. Itu semuanya tergantung memilih umat manusianya, memilih yang mana, baik atau buruk. Bila baik berarti mendapatkan rezeki-rezeki dari Gusti. Bila buruk berarti tidak mendapatkan rezeki-rezeki dari Gusti. Karena rezeki-rezeki itu bermacam-macam ragam. Bila perjalanan-perjalanan baik, dipastikan mendapatkan hidayah-hidayah, mendapatkan barokah-barokah dari Gusti. Benar atau tidak para jamaah? Bila umat manusianya perjalanan-perjalanan buruk, berarti tidak mendapatkan hidayah-hidayah, tidak mendapatkan barokah-barokah dari Gusti. Benar atau tidak para jamaah? Kita semua ini semuanya perjalanan-perjalanannya itu tergantung ing diri umat manusianya. Lalu dilanjutkan dengan mim 1 alif, mim jaberma 1 alif, ing perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ini menjalankan tentang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Para jamaah ini mengikuti tidak perjalanan-perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada saat ini para jamaah? Jawabannya kurang pas dan kurang benar. Yang benar itu, Sang Pencipta itu telah menciptakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW-nya itu udah mati. Lalu di dalam mim jabar ma satu alif ing perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu jamaah ini saya pertanyakan, apakah mengikuti perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad atau tidak? Jawabnya mengikuti. Berarti kurang pas dan kurang benar. Benarnya itu saya tidak mengikuti perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad karena Kanjeng Nabi Muhammadnya udah mati. Yang wajib diikuti adalah ajaran-ajarannya, ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Jadi sebelum mengucap, sebelum menjawab, harus dipikir dulu. Di dalam kaf jabar ka, maknanya pembuka hati dan pembuka pikiran. Pembuka hati dan pembuka pikiran itu adanya di dalam huruf jim. Jim itu dijenjemi, dihayati, diwadaki, dilembuti, ing dalam hati, ing dalam pikiran. Sebelum mengucap itu harus berpegangannya itu di dalam jim jaberja, jaganane manusanya. Jaganane manusanya itu terhadap Sang Pencipta. Bila Sang Pencipta itu udah dipegang, lalu berpikirlah secara matang. Apakah orang yang udah mati, apakah masih tetap diikuti perjalanan-perjalanannya dan dirinya? Itu mana mungkin orang udah mati itu tidak bisa berjalan, tetap berdiam diri di alam kubur. Bila para jamaah mau ikut perjalanan-perjalanan Nabi, silakan ikut ke alam kubur. Mau tidak ikut ke alam kubur para jamaah? Begitu sebenarnya. Jangan langsung menjawab. Itu harus dipikir dulu. Seandainya langsung menjawab, berarti tidak ada introspeksi diri di dalam diri kita ini. Jadi kita semua ini perjalanan-perjalanan Kanjeng Nabi ini jangan diikuti. Yang diikuti adalah ajaran-ajaran nabinya. Karena ajaran-ajaran Nabi itu sampai yaumil kiamah tidak ada habisnya. Benar atau tidak para jamaah? Umat manusia itu berpegangannya orang Islam itu dipastikan terhadap Nabi Muhammad SAW dan Quran hadisnya. Pada malam hari ini Quran hadisnya juga akan dibahas. Minggu yang lalu udah dibahas Quran hadis ini. Quran hadis ini cuman hanya kata sambung, buat penyambung. Karena pada malam hari ini membahasnya tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tentang perjalanannya. Perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini pada saat ini jangan diikuti. Karena perjalanan-perjalanan Kanjeng Nabi Muhammadnya ini udah mati. Kalau udah mati itu perjalanannya berhenti.
berhentinya itu di dalam kubur. Pegangan-pegangan kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah Quran hadis. Quran hadis juga itu jangan diikuti. Karena Quran hadis itu sebuah benda, bukan sebuah makhluk. Kalau sebuah benda itu jangan diikuti. Yang diikuti adalah ajaran-ajaran Qur'annya, ajaran-ajaran hadisnya. Kalau saya bilang ini Quran hadis jangan diikuti, entar orang-orang yang di luar sana entar bilang sesat, entar bilang tidak benar. Padahal yang bilang seperti itu orangnya itu kurang paham dan kurang mengerti. Ngakunya pintar tapi bodoh. Kalau dipikir oleh umat manusia yang jeli, Quran hadis itu tidak boleh diikuti. Karena Quran hadis itu sebuah benda. Kalau Quran hadisnya ditaruh di lemari, ditaruh di bawah meja, ditaruh di bawah kursi, ditaruh di atas meja, apakah umat manusianya ikut ke lemari, ikut ke bawah meja, ikut ke atas meja, atau ikut ke kamar kalau Quran hadisnya di dalam kamar? Saya bilang seperti itu. Karena Quran hadis itu jangan diikuti karena sebuah benda. Yang wajib diikuti adalah sebuah makhluk atau ajaran-ajarannya. Kalau umat manusia mengikuti makhluk-makhluk yang memiliki ajaran-ajaran. Kalau Quran hadis itu yang wajib diikuti adalah ajaran-ajaran Quran hadisnya, jangan Quran hadisnya. Itu kalau yang paham, itu kalau yang mengerti. Cuman kebanyakan orang seluruh dunia, khususnya para alim ulama yang besar-besar itu, kebenaran-kebenaran umat manusianya itu terletaknya di Quran hadis. Itu yang salah kaprahnya seperti itu. Kebenaran-kebenaran umat manusianya itu ada ing diri umat manusianya itu sendiri, bukan Quran hadisnya. Bila umat manusia berpedomannya terhadap Quran hadis, berarti umat manusianya itu saya bilang musyrik dan murtad. Saya bilang seperti ini, kalau manusia memedomi sebuah benda, menduakan Tuhan, kalau di hukum Islamnya itu apa? Paling itu bilang musyrik atau murtad. Jadi kita semua ini harus menerangkan tentang ini, supaya umat manusia, supaya khususnya para ulama-ulama yang besar, supaya mengetahui Quran hadis itu jangan dipedomi. Quran hadis itu cuman hanya buat petunjuk, buat pegangan, buat tolak ukur. Yang wajib dipedomi itu adalah ing diri kita ini dan Sang Pencipta. Karena segala sesuatu, perbuatan-perbuatan benar baiknya itu tergantung ing dirinya, bukan Quran hadisnya. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar bila umat manusianya sadar. Karena umat manusianya itu kuncinya itu adanya ing tingkah laku perilaku ing diri umat manusianya, bukan adanya di Quran hadis. Quran hadis itu ada sebuah benda, bukan sebuah makhluk. Yang wajib dipedomi itu adalah sebuah makhluk, makhluknya itu ing dirinya dan Sang Pencipta. Saya kasih contoh kebenaran-kebenaran
itu bukan karena Quran hadis. Saya kasih contoh, orang mencuri itu pasti ada, orang merampok itu pasti ada, orang korupsi itu pasti ada, orang berzina itu pasti ada, orang mabuk-mabukan itu pasti ada, orang memfitnah, menghujat itu pasti ada. Jadi kita semua ini perbuatan-perbuatan buruk itu di dalam dunia itu ada. Lalu di dalam Quran hadis itu, bila orang mencuri, merampok, atau berzina, atau mabuk-mabukan, atau berjudi, atau korupsi, atau yang lain-lainnya maksiat itu, di dalam Quran hadis itu dilarang. Tapi oleh umat manusianya itu tetap dilakukan keburukan-keburukan itu. Benar atau tidak para jamaah? Sekali lagi, umat manusia di dalam dunia ini ada enggak perbuatan-perbuatan keburukan-keburukan seperti korupsi, seperti merampok, atau berzina, atau bermabuk-mabukan, atau maksiat lainnya, seperti memfitnah, menghujat. Itu ada enggak di dalam dunia ini terhadap diri umat manusia, para jamaah? Dipastikan ada. Berarti kunci kebenaran, kunci kesalahan itu ada ing diri umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Jawabnya benar dan tidak, tidak dan benar. Itu jawaban-jawaban seperti itu karena apa para jamaah? Sekali lagi jawabnya, bisanya benar dengan tidak. Itu sebabnya apa para jamaah? Berarti para jamaah ini tidak paham dan bingung. Aslinya jawabannya itu tidak dan benar. Karena jawaban tidak dan benar itu yang udah pas dan benar. Karena umat manusia di dalam kitab Nurjati itu tergantung ingkawitannya, perbuatan-perbuatan ing alam dunianya, entar pembalasan-pembalasan ing alam kuburnya atas perbuatan-perbuatan di dalam dunianya. Endar kebenaran-kebenaran itu ada balasannya. Endar keburukan-keburukan entar ada balasannya. Para jamaah ini jawabnya benar tidak, benar tidak. Kalau jawabnya udah pas dan udah benar, itu jawabannya. Jadi semua umat manusia itu ada kekurangan, ada kelebihan. Kelebihan para jamaah ini kelebihannya menjawabnya benar dan tidak. Kelebihan saya yang ceramah pas dan benar jawabannya bila tidak dan benar. Karena umat manusia itu cuma dua, ada yang benar, ada yang tidak. Jadi semuanya itu dua pasang semua, tidak ada yang satu, semuanya berpasangan-pasangan semua. Jadi kebenaran-kebenaran kita ini terletak di dalam perjalanan-perjalanannya. Karena di dalam Mim Jaberma maknanya perjalanan-perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Mim Jabermahnya itu satu alif, jadi perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu di masa hidupnya itu perjalanannya
itu adalah kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, kemuliaan-kemuliaan, kedamaian-kedamaian di dalam masa hidupnya. Cukup sekian saja pengawasan atau tausiah pada malam hari ini. Bila ada yang mau bertanya, saya kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, di awal-awal pengawasan Pak Ustadz menjelaskan umat manusia disuruh berjalannya beribadah baik. Nah, pertanyaan saya, apakah disuruh baik saja? Soalnya saya bingung. Umat manusia kan dipasrahkan terserah berbuat apa. Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah bertanya terhadap saya, umat manusia udah dipasrahkan oleh Sang Pencipta di dalam dunia ini berbuat kebaikan. Itu tergantung umat manusianya memilihnya yang baik atau yang buruk. Yang baik itu bermacam-macam ragam. Ada yang baik sedikit, ada yang baik banyak, ada yang baik lebih banyak. Jadi tentang kebaikan-kebaikan di dalam perjalanan umat manusia, itu kunci yang utamanya itu dasar-dasar umat manusianya itu harus baik. Bila umat manusianya dasar-dasarnya itu tidak baik, entar umat manusianya, seluruh dunia umat manusianya itu entar tidak baik. Dasar-dasar umat manusianya itu semuanya menjadi baik, semuanya menjadi mulia. Karena Nabi Adam alaihissalam, bibit umat manusia, itu makhluk yang paling baik, makhluk yang paling mulia oleh Gusti Allah. Makhluk umat manusia, ciptaan-ciptaan Gusti Allah itu tidak terhitung. Tapi yang paling baik, yang paling mulia itu Nabi Adam alaihissalam. Kita semua ini turunan-turunan Nabi Adam alaihissalam. Berarti kita semua ini baik dan mulia. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya kasih waktu. Bila cukup tidak ada yang bertanya, saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina wa Muhammad wa sallam raja wa baraka wa ta'ala kullu suratil azman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan kama majidan sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa jami'il ahwali wal afat wa turkina bi jamal hajat wa lana bi jami'il syaat wa tarfuna biha indaka ala darajat wa tabarru sulqatan fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibatal hajjam qaimah min fawzil jannati wa najat min hisab wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti bersekila wa umurina wa salamati berarti bersekila wa umurina wa salamati berarti bersekila wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.